Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, di kelas kompak SUV nama Honda HR-V seakan begitu dikdaya. Padahal ada banyak pemain di kelas yang serupa. Satu di antaranya datang pemain baru asal China yang nggak kalah soal fitur dan penampilan. Bahkan dengan harga lebih murah ketimbang HR-V. Iya, Haval Jolion namanya. Terdengar asing karena berada di bawah naungan induk Great Wall Motor atau GWM. Pabrikan yang sempat menghebohkan dunia otomotif tanah air beberapa waktu lalu karena bocoran paten dua mobil mereka, Oraket dan Haval H6. Tak hanya melawan Honda HR-V, di beberapa negara, mobil ini juga langsung berhadapan dengan Kia Seltos, VW Taygun, dan Peugeot 2008. Mobil yang jadi pengganti Haval H2 pada tahun 2020 ini menawarkan beberapa keunggulan yang tidak dimiliki kompetitor mereka asal Jepang dan Korea. Oke, bicara soal desain eksterior, Jolion sama seperti kakaknya, H6, memiliki karakteristik SUV perkotaan yang maskulin dan proporsional. Grill depan trapesium yang menjadi ciri khas semua produk Haval juga tetap hadir. Bedanya ada motif yang sekarang segi empat. Bumper depan memiliki colokan di kiri dan kanan sebagai tempat dari LED DRL. Kerennya, lampu fog lamp di mobil ini menyatu dengan lampu utama, sehingga bumper terlihat bersih dan tidak banyak lekukan berlebih. Oke, menengok bagian samping. Ciri khas SUV semakin jelas lewat tarikan garis dari pintu hingga ke bagian belakang. Selain itu, penggunaan roof rail ditambah dengan body cladding mempertegas kelas dari Jolion yang tidak ingin dipanggil crossover. Velg berukuran 18 inci sebagai standar, dihiasi motif palang 5 bermodel dual tone. Dan bagian buritan, jika dilihat lebih dekat, banyak mengambil desain dari mobil Eropa, seperti kombinasi lampu belakang seperti huruf C, kaca belakang yang melandai, dan garnish chrome di dekat knalpot. Logo Haval juga dibuat seperti ejaan, membuat tampilan belakang semakin modern. Oke, bicara soal dapur pacu. Menggerakkan dua roda depan, Haval Jolion menggendong mesin pembakaran dalam konvensional 4 silinder berkubikasi 1500 cc yang didorong turbo sehingga dapat menghasilkan tenaga sebesar 150 PS dengan torsi maksimum 220 Nm. Mesin ini terhubung ke transmisi otomatis kopling ganda atau DCT 7 percepatan generasi kedua buatan Haval. Jelas, mesin berturbo milik Jolion memadai untuk sebuah kompak SUV, khususnya di dalam kota yang membutuhkan torsi ketimbang tenaga. Mesin ini juga mampu mengalahkan kepunyaan HR-V yang hadir tanpa non-turbo. Oke, berikutnya bicara soal interior yang mewah bertabur fitur canggih. Haval mengerti bahwa sebagian besar pengemudi masa kini memperhatikan layout dalam kabin. Sehingga untuk Jolion sendiri, mereka menghadirkan interior yang layak dikatakan mewah. Susunan dashboard hingga ventilasi AC begitu rapih. Gak ada tombol berserakan di tengah maupun konsol. Aksen jahitan juga hadir di banyak sisi, memberikan kesan mahal dan meningkatkan nilai jual di bagian dalam. Untuk soal fitur, jangan ditanya. Mobil ini memberikan banyak fitur yang memuaskan pengemudi maupun penumpang. Lihat saja, pengoperasian tuas transmisi canggih berupa knop putar, layaknya mobil mewah Eropa. Begitu pula dengan layar instrumen digital 10,25 inci dan head unit berukuran 12,3 inci di tengah yang mampu menghadirkan Android Auto dan Apple CarPlay. Dan beberapa fitur mewah lain juga ada, seperti wireless charging, panoramic sunroof, heated seat, kursi elektris, head-up display atau HUD, rem tangan elektris auto hold, dual zone automatic climate system, dan USB port di beberapa tempat. Oke, sekarang bicara fitur keselamatan. Setiap model Haval Jolion dilengkapi dengan sistem Advanced Driving Assistance System atau ADAS yang terdiri dari beberapa sistem, antara lain Autonomous Emergency Braking atau AEB with Pedestrian Detection, Adaptive Cruise Control with Traffic Sign Recognition System, Blind Spot Monitoring, Lane Keeping Assistance System, dan kamera 360. Jolion juga memiliki kamera untuk pemantauan kelelahan pengemudi, sehingga mobil akan memberitahu kapan harus berhenti jika pengendara sudah terlalu lama menyetir. Fitur keselamatan aktif, Lane Centering Keeping System juga hadir, di mana mobil akan mengarahkan setir secara otomatis jika melewati marka jalan. Iya, dua fitur barusan hanya ada di mobil mewah asal Eropa dan sangat jarang kita temukan pada merek Jepang di kelas yang sama. Fitur keselamatan aktif juga melengkapi fitur pasif yang sudah ada, yaitu 7 buah airbag, ABS, EBD, BA, dan Vehicle Stability Control atau VSC.
Lalu, mungkinkah masuk ke Indonesia? Hadirnya Haval Jolion membuktikan mobil asal China sanggup bersaing di pasar luar negeri lewat fitur yang berlimpah dan harga yang jauh lebih kompetitif. GWM yang nantinya akan hadir di Indonesia tentu bisa mempertimbangkan untuk memasukkan Haval Jolion setelah kakaknya H6 yang pastinya akan mengacak-acak kelas kompak SUV di tanah air. Oke, jadi itu adalah model dari Haval Jolion yang akan menjadi calon penghancur Honda HR-V. Modelnya sangat keren, dilengkapi fitur canggih, juga fitur keselamatan yang mumpuni, dan yang istimewa harganya murah. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.